Halo semuanya, senang sekali nih bisa ikut hadir di sini dan berbagi dengan kalian semua. Nama saya Regil Septianisa dan saya akan sangat berterima kasih yang telah mengundang saya dan cukup bersemangat untuk membahas topik yang sangat penting ini, yaitu bagaimana sih cara menjadi seorang public speaker yang mempesona dan mengesankan. Nah, saya sering banget nih ditanya, apa sih rahasia jadi seorang public speaker yang hebat tuh kayak gimana sih? Nah, sebenarnya tuh nggak ada hal yang cukup signifikan ya, karena hampir semua orang tuh bisa melakukan hal yang sama gitu. Public speaking tuh sebenarnya mudah sih, tapi ada beberapa prinsip dasar yang bisa kalian terapkan untuk meningkatkan kemampuan public speaking kalian secara signifikan. Yang pertama adalah persiapan merupakan sebuah kunci. Nah, persiapan itu merupakan hal pertama dan terpenting. Ini bukan hanya tentang bagaimana cara kalian mengumpulkan sebuah informasi, tapi juga bagaimana kalian merancang sebuah susunan agar terstruktur dan mudah kalian pahami ataupun kalian ikuti. Kalian juga harus melakukan riset mendalam, menguasai materi yang akan kalian sampaikan, dan jangan cuman mengandalkan informasi dasar saja, tetapi kalian juga harus menggali lebih dalam, mencari fakta-fakta yang menarik dan menemukan sudut pandang yang cukup unik. Dan kalian juga harus memiliki struktur yang cukup jelas nih. Kalian bisa membuat outline atau peta konsep untuk kalian melakukan presentasi atau saat kalian ingin berbicara di depan, dan memastikan bahwa alur yang kalian buat itu logis, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup. Nah, tidak lupa yaitu latihan. Kalian harus melakukan latihan terus, latihan, dan latihan. Semakin sering kalian melakukan latihan, kalian akan menjadi lebih percaya diri. Dan latihan juga membantu kalian mengidentifikasi nih bagian-bagian mana aja yang perlu diperbaiki. Bisa dibilang introspeksi. Lalu visual. Nah, ilustrasi dari visual dari seorang pembicara yang sedang melakukan riset atau membuat outline dan berlatih di depan cermin itu cukup penting loh. Dan yang kedua adalah kenali dan menghubungkan diri kalian dengan audiens. Karena mengetahui dengan siapa kalian berbicara merupakan hal yang cukup penting, karena kalian perlu memahami apa sih yang dibutuhin, apa yang diminati dan diharapkan dari audiens tuh, diharapkan audiens dari kita. Lalu tidak lupa kalian juga harus meriset audiens kalian sendiri. Kalian harus mencari tahu demografinya, latar belakang, dan tingkat pengetahuan audiens kalian agar tidak ada yang namanya tumpang tindih. Jadi kalian niatnya bilang apa tapi audiens tidak mengerti. Nah, jadi biar hal itu nggak terjadi, kalian juga harus menyesuaikan materi yang kalian sampaikan. Kalian harus pintar-pintar nih milih contohnya, cerita, dan bahasa yang cukup relevan dengan audiens kalian. Lalu tidak lupa untuk membangun koneksi. Kalian tuh harus banget melibatkan audiens, mulai dari kalian memberikan pertanyaan, memberikan humor, atau memberikan cerita pribadi. Tapi tidak lupa kalian jadilah diri sendiri dan tunjukin kalau kalian tuh sebenarnya peduli sama mereka. Karena audiens tuh cukup beragam ya, jadi cara berbicara dan berinteraksi dengan mereka tuh caranya juga banyak. Kalian cuma perlu menempatkan aja. Lalu yang ketiga adalah kalian harus menguasai seni bercerita atau storytelling. Karena manusia secara alami itu lebih tertarik sama yang namanya cerita atau storytelling. Nah, storytelling adalah cara yang paling ampuh buat presentasi atau saat kalian
berbicara di depan, karena kalian tuh akan jadi lebih menarik, mudah diingat, dan emosional. Jadi audiens tuh terfokuskan ke kalian gitu. Tapi juga kalian tuh harus pilih cerita yang cukup relevan pastinya ya. Cerita kalian tuh harus mendukung pesan yang ingin kalian sampaikan. Jadi jangan cuma cerita tapi gak ada pesan sama sekali. Dan kalian juga harus membuat karakter yang cukup kuat, memberikan audiens karakter yang bisa menarik perhatian mereka. Lalu membangun sebuah hubungan. Kalian harus nyiptain konflik atau tantangan yang bikin audiens tuh penasaran sama kalian. Jadi fokus audiens tuh bakal terus ke kalian gitu, karena mereka tuh penasaran. Kayak, wah seru juga ya kayak gini, gitu. Lalu kalian juga tidak lupa saat memberikan cerita tuh harus menyelipkan pesan moral di akhir cerita dengan pesan atau pelajaran yang cukup berharga yang bisa diambil oleh para audiens. Dan tidak lupa saat kalian sedang bercerita, kalian harus memberikan ilustrasi seperti adegan cerita yang menarik hingga audiens tuh mengerti apa yang sedang kalian bicarakan atau yang sedang kalian ceritakan. Dan poin keempat adalah bahasa tubuh yang cukup mempesona. Bahasa tubuh kalian saat berbicara lebih keras. Bahasa tubuh kalian itu sebenarnya berbicara lebih keras dibandingkan dengan kata-kata yang keluar dari mulut kalian. Maksudnya kalian harus menggunakan bahasa tubuh untuk menyampaikan kepercayaan diri kalian, antusiasme, dan ketulusan kalian saat berbicara di depan publik. Lalu tidak lupa kalian itu harus melakukan kontak mata dengan para audiens. Kalian wajib banget jaga kontak mata kalian dengan para audiens untuk membangun suatu koneksi yang cukup kuat. Lalu postur tubuh itu juga mempengaruhi banget sih, apalagi kalian tuh kalau bungkuk pasti gak enak banget dipandang ya, makanya kalian harus tegak, berdiri tegak dengan bahu yang terbuka agar kalian tuh menunjukkan bahwa kalian tuh cukup percaya diri berdiri di depan publik dan berbicara dengan para audiens. Lalu kalian juga tidak lupa untuk menggunakan gestur tubuh yang cukup alami. Kalian bisa menggunakan gestur seperti tangan untuk menekan poin-poin yang menurut kalian cukup penting dan para audiens tuh harus tahu gitu. Nah, tidak lupa ekspresi wajah yang cukup menarik. Kalian harus menunjukkan emosi sesuai dengan apa yang sedang kalian bicarakan. Kalau membicarakan hal yang serius, kalian juga harus memasang wajah yang cukup serius. Nah, dan poin kelima ini tuh mengendalikan rasa gugup. Sebenarnya rasa gugup tuh adalah hal yang cukup normal ya, bahkan bagi seorang public speaker yang cukup berpengalaman, contohnya seperti saya. Karena itu sebenarnya gampang, kuncinya tuh cuman kalian tuh harus bisa mengendalikan kegugupan kalian, bukan menghilangkannya. Caranya yaitu dengan melakukan persiapan yang cukup matang. Dan ini tuh benar-benar terbukti loh, semakin siap kalian saat ingin melakukan presentasi atau berbicara di depan publik, semakin kecil juga kemungkinan kalian merasa gugup. Yaitu kalian bisa melakukan teknik-teknik nafasan untuk menenangkan diri. Lalu membayangkan diri kalian tuh kayak, oh ini presentasinya bakal sukses nih, kayak kalian tuh harus optimis aja. Lalu kalian tuh harus fokus ke audiens juga, jadi alihin perhatian kalian dari diri kalian sendiri ke audiens dan pesan yang ingin kalian sampaikan. Jadi kita tuh kayak mengalihkan topik lah dari diri kita, biar kita tuh kayak aku gugup nih, biar nggak kayak gitu. Nah, menjadi seorang public speaker yang mempesona dan mengesankan adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan dikuasai oleh siapa saja. Karena dengan persiapan yang matang, pemahaman tentang audiens, lalu kemampuan storytelling, bahasa tubuh efektif, dan mengendalikan kegugupan, kalian bisa mengubah rasa takut menjadi sebuah kekuatan. Gimana nih?
keren banget ya. Nah, terima kasih udah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap tips ini cukup bermanfaat ya dan menginspirasi tentunya untuk kalian agar mau menjadi seorang public speaker yang lebih baik. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.